Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV. Waduh, gimana kabar Anda hari ini nih pemirsa? Senang sekali saya Ainus Cipto dapat kembali hadir menyapa Anda di pagi hari yang cukup cerah ini nih ya, dalam program Ngopi Dingin yang pastinya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan nih pemirsa, dari mulai pukul 8 pagi hingga 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, yang akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda. Dan juga nih pemirsa, akan ada kejutan nih pemirsa di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda pantengin terus dari awal sampai akhir nanti. Sebelumnya nih pemirsa, ngomong-ngomong, gimana nih pemirsa kemarin di hari perayaan ulang tahun Republik Indonesia nih? Pastinya meriah sekali ya pemirsa. Apalagi ini untuk pertama kalinya ini diadakan upacara negara di IKN ya, pastinya meriah sekali. Dan juga nih pemirsa, ada informasi lainnya pun yang ingin saya sampaikan. Ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kemanusiaan Sedunia di tanggal 19 Agustus ini. Dan semoga saja pemirsa ini tidak ada lagi nih ya hak-hak manusia yang dirampas gitu ya. Dan semoga saja semua manusia ini dapat menikmati kehidupan dengan aman gitu pemirsa, dan juga sejahtera. Enaknya nih pemirsa, di pagi hari kita ngobrol-ngobrolnya sambil menyimak beragam informasi yang ada dalam koran Radar Cirebon. Nah, bagi Anda nih pemirsa yang ingin memiliki sendiri korannya nih pemirsa, bisa langsung beli saja dengan harga Rp3.000 saja nih pemirsa. Anda bisa mengakses beragam informasi yang ada dalam koran Radar Cirebon ini. Langsung saja kita bahas nih pemirsa, ada informasi apa saja di sini. Waduh, nih terkait dengan pilkada nanti nih pemirsa, karena kita memang beberapa bulan lagi nih akan memasuki kontestasi pilkada nih ya. Dan di sini ada informasi mengenai etik konsisten posisi teratas. Tapi nih pemirsa, kita tahan dulu sejenak nih ya, karena nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi bagi Anda yang penasaran, pantengin terus nih pemirsa sampai akhir nanti. Lanjut saja nih pemirsa ke informasi di halaman lainnya nih, di halaman berita utama yang pastinya ini banyak sekali informasi yang bisa kita bahas nih ya. Dan di sini ada mengenai PLN hadirkan 100% listrik hijau nih pemirsa. Komitmen dukung kelancaran HUT RI yang ke-79 di IKN. Dan di sini dikatakan pemirsa, PT PLN ini telah menghadirkan listrik dari 100% energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan ini berkomitmen untuk mendukung penuh nih pemirsa untuk pembangunan kelistrikan di IKN nanti gitu ya. Dan semoga saja ini bisa diteruskan gitu ya pemirsa, agar untuk kelistrikan di daerah setempat ini bisa semakin meningkat lagi. Dan ada informasi lainnya nih pemirsa di halaman selanjutnya nih ya. Ini juga ada mengenai beragam pejabat yang mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Republik Indonesia. Dan waktunya kita jalan-jalan dulu nih pemirsa ke daerah Kabupaten Cirebon, yang pastinya nih bagi Anda yang ada di wilayah setempat harus mengetahui informasi yang terkait ada di daerah Anda. Dan di sini, waduh nih pemirsa, seputar anggaran nih, uang ini sangat riskan sekali nih ya pemirsa. Dan dikatakan di sini ada anggaran Porkap ini kurang Rp350 juta. Waduh, angka yang cukup besar nih ya pemirsa. Dan dikatakan di sini KONI sudah mengumpulkan pengusaha tapi masih nihil nih pemirsa. Dan ini dikatakan di sini pemirsa untuk penyelenggaraan anggaran Pekan Olahraga Kabupaten ini nih pemirsa, dikatakan ini mengeluh nih pemirsa karena memang kurangnya anggaran tersebut. Dan minimnya dari dana ini dikhawatirkan nih pemirsa akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan ajang olahraga tersebut, dan ini berdampak pada pembinaan atlet lokalnya. Dan semoga saja pemirsa dengan adanya informasi seperti ini bisa menambahkan gitu ya, dan juga memberikan solusi untuk terkait anggaran tersebut. Karena memang ya pemirsa, ini atlet-atlet tersebut juga ini pastinya akan memberikan yang terbaik gitu ya, memberikan prestasi-prestasinya terkait dengan apa yang mereka usahakan selama ini, dan pastinya terkait dengan anggaran ini harus bisa ditingkatkan gitu ya.
Waduh nih pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya nih seputar dunia kriminal. Di sini ada mengenai polisi amankan ratusan botol miras. Waduh memang ya pemirsa, ini aksi kriminal ini bisa terjadi apa saja gitu ya pemirsa. Dan terutama ini salah satunya karena memang kehilangan kesadaran akibat miras gitu ya. Tidak ada faedahnya sama sekali, dan di sini dikatakan nih pemirsa, untuk jajaran Polresta Cirebon ini sudah mengamankan minuman keras di wilayah Kabupaten Cirebon ini. Sedikitnya ada 881 botol miras yang berhasil diamankan. Waduh banyak sekali ya pemirsa nih ya, padahal miras itu tidak ada faedahnya, justru bisa meningkatkan angka kriminalitas gitu ya akibat hilangnya kesadaran dalam diri kita gitu ya. Dan kita beralih nih pemirsa ke informasi selanjutnya. Ini masih terkait dengan dunia kriminal, tapi ini ada hal yang baik nih pemirsa di dalamnya. Ini ada mengenai sanksi tegas anggota yang terlibat narkoba nih ya. Di sini dikatakan bahwa ini negatif. Hasil tes urin personel Polresta Cirebon ini ternyata nihil nih pemirsa, tidak ada yang menggunakan narkoba tersebut. Dikatakan di sini ya pemirsa, ini ada 143 personel Satres Narkoba Polresta Cirebon yang mengikuti sebuah tes urin secara acak nih pemirsa, dan ternyata ini negatif, tidak ada yang ini ya pemirsa menggunakan dari narkoba tersebut. Dan kita beralih ke halaman berikutnya nih pemirsa, yang pastinya gak kalah menariknya untuk kita bahas. Waduh nih pemirsa, nih ada informasi apa di sini? Jangan percaya pada calo. Waduh, kenapa nih ya pemirsa? Ini dikatakan Menteri PANRB soal rekrutmen CPNS 2024. Mengingat memang ya pemirsa, ini beberapa waktu lagi nih kita akan ada pembukaan CPNS nih bagi Anda yang sudah lama nih mempersiapkan diri untuk bisa mendaftarkan nanti CPNS. Jangan sampai termakan buayan calo ya pemirsa, karena banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini melakukan penipuan gitu pemirsa, atas dasar mereka ini diiming-imingi akan bisa masuk gitu ya, lolos CPNS tersebut. Jadi pastikan Anda ini harus melakukannya dengan sungguh-sungguh ya pemirsa, dan semoga saja kali ini rezeki ada di tangan Anda. Dan kita beralih nih pemirsa, ini terkait dengan upacara lalu. Di sini ada mengenai bersyukur upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN ini ternyata lancar nih pemirsa. Waduh ya pemirsa, ini kita beralih ke informasi di halaman terakhir. Wah, terkait dengan ini juga nih pemirsa, upacaranya ini juga ada nama-nama dari Paskibraka Kota Cirebon tahun 2024. Tertera lengkap di sini ya pemirsa. Ini terkait ini untuk para siswa yang memang berprestasi gitu ya, dan merupakan pilihan dari Kota Cirebon sendiri. Ya, semoga saja bisa terus meningkatkan prestasinya gitu ya. Dan semoga saja ini bisa mengharumkan nama Kota Cirebon dan sekitarnya. Oke nih pemirsa, itu tadi dia informasi yang ada dalam koran Radar Cirebon. Sekarang kita beralih nih pemirsa ke koran lainnya yang pastinya nggak kalah menariknya untuk kita bahas. Ini ada informasi di rakyat Cirebon nih pemirsa. Waduh, lagi-lagi seputar politik nih ya. Tapi kita harus tahan dulu sejenak nih pemirsa, karena nanti akan kita bahas lebih dalam lagi dengan para pakarnya nih ya di segmen berikutnya. Dan ada informasi apa saja selain pilkada ini nih pemirsa di halaman rakyat Cirebon ya. Waduh, ternyata ini selanjutnya nih pemirsa, kita akan jalan-jalan lagi ke daerah Majalengka. Ini ada informasi mengenai PJ Bupati mengatakan bahwa ini mutasi sudah lewati 5 tahapan nih pemirsa. Ada 52 pegawai eselon 3 dan 4 ini diambil sumpah jabatannya. Dan semoga saja pemirsa dengan diambilnya sumpah jabatan tersebut ini bisa membuat untuk yang dilakukan sumpah jabatan tersebut ini bisa mengemban tugasnya dengan amat sangat baik dan membuat Majalengka ini semakin lebih maju lagi.
Dan ini pemirsa, ada informasi berikutnya nih, ada mengenai RPJMD dan juga RPJPD ini dititipkan ke Ketua KPU. Pejabat Bupati Majalengka, Dedi Supandi ini menyerahkan sebuah draft rencana pembangunan jangka menengah daerah ini untuk tahun 2025 hingga 2030 dan juga RPJPD tahun dari 2025 hingga 2045 ke KPU Kabupaten Majalengka. Dan terkait dari informasi lainnya nih pemirsa, ada di halaman selanjutnya yang pastinya nggak kalah menariknya untuk kita bahas nih pemirsa. Tadi sudah jalan-jalan ke daerah Majalengka nih, sekarang kita bergeser lagi ke daerah Indramayu nih pemirsa. Wah, ini pemirsa, ini terkait dengan Bupati optimis kawasan industri Losarang bangkitkan ekonomi. Karena memang ya pemirsa, ini pembangunan di wilayah Cirebon dan sekitarnya ini, terutama di Indramayu ini masih terus dilakukan pembenahan gitu ya. Dan semoga saja yang dikatakan tadi di daerah Losarang ini bisa semakin meningkatnya untuk pembangunan di daerah tersebut. Oke nih pemirsa, terkait dengan seputar pilkada nih, bagi Anda yang penasaran bagaimana sih survei terkini untuk pilkada mendatangnya di wilayah kota Cirebon sendiri, nanti kita akan bahas usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam program Ngopi Dingin. Di sini akan ada beragam informasi menarik untuk Anda. Dan salah satunya nih pemirsa, kita akan kupas tuntas nih bagaimana sih survei terkini ala Litbang Radar Cirebon nih. Mengingat ini beberapa bulan lagi ya pemirsa, kita akan menginjakan kaki untuk kontestasi pilkada mendatang. Dan Ngopi Dingin kali ini berbeda dengan sebelumnya nih pemirsa, karena saat ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan beberapa para ahlinya nih pemirsa terkait dengan survei Litbang Radar Cirebon. Dan di sini ada Pak Yuda Sanjaya ya selaku selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak. Oke, dan juga ini ada Pak Iman Sudarman ya selaku koordinator Litbang Radar Cirebon. Sehat Bapak? Sehat. Oke, ini langsung saja kita bahas nih terkait dengan hal itu. Mungkin pemirsa di luar sana juga sudah penasaran gitu ya. Langsung saja nih kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Yuda terlebih dahulu nih ya. Ini sebenarnya dilakukannya survei tersebut ini apa tujuannya sih Pak untuk Litbang Radar Cirebon itu? Ya, jadi kita itu kan sebenarnya rutin ya Pak Iman ya, melaksanakan survei pemilu awal. Itu kan kita biasa laksanakan setiap hari Jumat dan hasilnya kita publikasi di hari Senin gitu. Nah, cuman dalam perjalanannya orang kan sering bicara bahwa katanya metodenya apa, misalnya begitu ya, ditanyain metodenya apa dan lain-lain. Nah, kemudian padahal sebenarnya itu kan mencerminkan hasil secara lebih mikro gitu karena tingkat RW. Nah, akhirnya untuk memenuhi tantangan itu, orang yang menanyakan ini metodenya apa dan lain-lain gitu, akhirnya kita bikin survei pilkada gitu yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Agustus ya Pak Iman ya, 2024. Begitu. Oke, dan ini sebenarnya apa perbedaannya dengan survei di pemilu awal lalu nih Pak? Pak Iman mungkin bisa jelasin Pak. Kalau di survei pemilu awal kita mungkin lebih parsial ya. Parsial ke lokasi-lokasi RW tertentu, kita mengambil sampel dan kita umumkan habis di hari Senin tetap ya. Tapi untuk survei kali ini kita sampelnya seluruh kota Cirebon, 5 kecamatan di 22 kelurahan. Oke. Kenapa bisa terjadinya perubahan seperti itu dibandingkan dengan pemilu awal lalu gitu Pak di survei kali ini? Ya, kita ingin lebih saintifis, ya artinya bagaimana kita melakukan metode survei ini dengan cara-cara ilmiah. Oke, ini sebenarnya tadi berarti sudah sejak kapan nih Pak dilakukannya survei untuk pilkada kali ini Pak? Kalau survei pemilu awal kita laksanakan sejak bulan Mei. Itu sudah kita laksanakan dan sudah menjangkau cukup banyak ya Pak Iman ya, RW di Kota Cirebon. Nah, kalau untuk survei ini yang sekarang survei pilkada itu kita laksanakan tanggal 14 dan 15 Agustus. Nah, kita laksanakan dengan metodenya itu stratified random sampling
Nah, stratifikasinya kita sampai ke tingkat kelurahan gitu. Jadi kita pakai acuannya DPT Pemilu 2024 ya. DPT Pemilu 2024, kemudian kita komposisi per kelurahan. Nah, dari situ setiap kelurahan akan ketemu jumlah responden yang harus kita temui. Baru setelah itu secara purposif kita menentukan siapa yang menjadi respondennya. Jadi setiap kelurahan tuh berbeda-beda tergantung kepadatan penduduk dan lain-lain gitu. Oke, nih berarti sudah dilakukan dalam waktu kurun beberapa hari lalu gitu ya, Ya, di tanggal 14 itu ya. 14 Dan itu dan dilakukan 15. update-nya tiap kali berapa kurun waktu? Kalau yang ini kita nanti akan survei lagi kalau sudah pasangan ya Pak Iman Iya, ya? betul. Gitu. Jadi kalau yang sekarang ini kita makan ini kan belum berpasangan, masih individual ya. Jadi semua masih mendeklar sebagai calon wali kota. Kita hanya ingin publik seberapa mengenal sih terhadap mereka gitu. Apakah publik itu sudah punya pilihan terhadap mereka? Gitu. Kemudian nantinya baru akan kita survei lagi setelah nanti mereka daftar ke KPU dan terbentuk pasangan gitu. Oke, berarti Gitu. memang ingin menciptakan hasil yang teraktual juga gitu ya di tengah-tengah Betul. masyarakat. Oke nih Pak, untuk Pak Iman ya sebagai seorang koordinator Litbang sendiri ini metodologi pastinya nih untuk pembuatan dari survei ini seperti apa nih? Ya, kita sebelum melakukan survei ini melakukan mencari sampel ya. Sampel kita dilakukan per kelurahan karena kenapa disesuaikan dengan kuota DPT yang ada di kelurahan-kelurahan. Jadi sehingga responden yang ada setiap kelurahan itu berbeda-beda. Disesuaikan dengan jumlah DPT yang ada di kelurahan-kelurahan tersebut. Misalkan ada yang sampelnya hanya 7 orang di Pekalongan gitu, dan ada juga yang besar sampelnya di Harjamukti Harjamukti dan Argasunya. itu. Metodologi tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuda bahwa metodologi yang kita lakukan itu terkait random sampling, bagaimana kita menurunkan jumlah sampel-sampel itu kepada lokasi atau tempat yang lebih kecil gitu. Artinya lingkupnya lebih kecil sehingga sampel itu bisa mewakili populasi yang ada di Kota Cirebon, mendekati kebenaran ukuran populasi yang ada di Kota Cirebon, yaitu DPT yang kita menjadi acuan, yaitu DPT 2024, pemilu 2024. Oke, baik. Tadi sudah di-spill juga tuh 5 kecamatan yang dan 22 kelurahan. 22 kelurahan. Itu di mana saja Pak untuk wilayah? Semua. Jadi Kota Cirebon kan hanya 22 kelurahan. Nah, jadi kita tadi jumlah DPT pada pemilu 2024 ya, yang kita laksanakan kemarin di bulan April. Nah, jumlah DPT itu kita turunkan DPT di masing-masing kecamatan. Setelah itu kita turunkan lagi DPT di masing-masing kelurahan. Nah, dari DPT masing-masing kelurahan itu kita bikin persentase secara proporsional ya Pak Iman ya. Kemudian akan ketemu nanti misalnya contoh ya, Kelurahan Derajat itu 20,43%. Jumlah yang yang DPT yang kita survei, Karya Mulia 34,41%, Kesambi 12,90% dan seterusnya gitu. Jadi nanti bisa dilihat chartnya ya di sama masyarakat. Kemudian dari situ kita menentukan 416 responden sekota Cirebon. Jadi sekota Cirebon itu ditentukan di 416 yang tersebar di 22 kelurahan dengan proporsi tadi. Kemudian dengan asumsi kita tingkat kepercayaannya 95% dan margin errornya 5% gitu. Jadi ini tingkat survei kita bisa dipercaya lah ya, karena tingkat kepercayaannya 95% dan margin errornya 5% gitu. Oke, pastinya ini menyeluruh ke seluruh lapisan masyarakat gitu ya Pak. Betul. Ingin menghadirkan tingkat kepercayaan yang terbaik gitu ya untuk masyarakat semua. Dan ini nih untuk kategori pemilihnya sendiri nih dikelaskan seperti apa? Apa dari kelas sosial, kemudian usia dan lain sebagainya, seperti apa kategori? Nah, itu kita jadi setelah tadi menentukan angka ya, misalnya contoh ya, kita menemukan DPT di misalnya di Jagasatru itu 28,57%, kelurahan Jagasatru. Nah, surveyor yang sudah kita latih itu, mereka datang ke kelurahan. Nah, setelah mereka datang ke kelurahan yang dimaksud,
kemudian mereka menentukan sampelnya secara purposif. Jadi secara purposif itu siapapun yang ditemui gitu, maka itu adalah respondennya gitu, yang akan disurvei. Jadi misalnya datang ke Kelurahan Jagasatru, warganya ditanya apakah warga di sini, kemudian apakah masuk DPT sini. Nah setelah itu nanti akan kita survei gitu. Nah, dan itu kita menemukan ya dari total ya demografinya itu 42,55%-nya itu perempuan, 57,45%-nya adalah laki-laki gitu. Kalau dari sisi usia itu 15,38% itu usia 17 sampai 27 tahun, 28 sampai 43 tahun itu 30,53%, 44 sampai 59 tahun itu 38,46%, dan 60 sampai 78 tahun itu 15,63%. Nah, itu bisa dilihat di layar komposisinya ya. Kemudian dibagi lagi tuh ada yang pendidikannya SD, ada yang pendidikannya SMP, ada yang SMA, ada yang diploma, ada yang sarjana S1, S2 dan S3. Jadi insya Allah ini bisa melukiskan gambaran ini ya masyarakat Cirebon ya gitu ya Pak Iman ya. Pemilih. Gitu. Oke, pastinya ini menyeluruh gitu ya Pak ya, dan Ya. beragam kelas sosial juga ini terkait di dalamnya gitu ya. Ya. Dan ini untuk respon dari masyarakat sendiri setelah dilakukan survei seperti ini bagaimana nih Pak Aris? Gimana tuh Pak Iman? Ya, masyarakat sangat antusias ya menyambut surveyor yang ada di lapangan, dan mereka rata-rata juga sudah mengetahui kapan pelaksanaan pilkada yang rencananya kita sesuai dengan tahapan dari KPU kan akan dilaksanakan 27 November 2024. Dan di situ dari responden yang kita wawancari atau temui, mereka memberikan pilihan yang kita sodorkan nama-nama calon, sehingga diperoleh hasil calon-calon yang akan dipilih oleh masyarakat dalam kontestasi Pilkada 2024. Oke, terkait dengan pemilih tadi kan dikatakan sudah ada yang mengetahui gitu ya. Dan ternyata saya mendapatkan sebuah data itu dilansir dari Koran Radar Cirebon juga, ini mengatakan bahwa ada beberapa orang yang masih belum mengetahui akan adanya pilkada gitu. Dan ini pastinya akan berpengaruh terhadap pilkada nantinya. Bagaimana tanggapan dari Pak Yuda, mungkin Pak Iman juga menyikapi dengan adanya fenomena tersebut? Ya, itu menjadi tugas kita bersama, baik penyelenggara maupun kita masyarakat, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada hari pelaksanaan pemilu 2024 bisa lebih besar, karena kita juga menemukan data bahwa saat pilkada 2019 itu tingkat partisipasi masyarakat itu masih kurang ya, walaupun di bawah 80%. Kalau hasil pemilu 2024 kemarin mulai naik, jadi sampai 83%, tapi di bawah target dari KPU Jawa Barat yaitu 86%, sehingga itu menjadi tugas kita, dan survei ini juga menjadi salah satu bagian untuk sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Cirebon khususnya. Oke, Pak Yuda mau menambahkan terkait dengan hal itu? Iya, karena tadi kalau dari angka ya, kalau kita mengacu ke angka itu masih cukup tinggi sih. Nanti kita akan paparkan hasilnya, mungkin setelah ini. Iya, ini kan miris sekali ya Pak ya terkait dengan hal itu ya. Pastinya juga untuk pilkadanya saja tidak mengetahui, apalagi untuk nama-namanya gitu ya. Dan sebenarnya ini setelah di lapangannya ini apa saja temuan yang ada di lapangannya terkait dengan survei Litbang Radar ini? Iya, mungkin nanti setelah ini ya kita break dulu. Tadi sudah disampaikan juga ya Pak untuk tingkat kepercayaannya juga tadi sampai berapa persen tadi Pak sudah disampaikan? 95%. 95%. Dan semoga saja ini bisa meningkatkan kepercayaan juga nih ya untuk nanti di pilkada mendatang. Oke nih pemirsa, kita tahan dulu sejenak, masih akan ada beragam informasi menarik lainnya untuk Anda, so jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini.
bersama kami dalam program Ngopi Dingin. Dan bagi Anda yang baru menyaksikan, selamat bergabung karena di sini akan ada beragam informasi menarik untuk Anda. Dan belum tuntas nih pemirsa, kita masih membahas lebih dalam lagi terkait dengan survei terkini ala Litbang Radar Cirebon ya. Terkait dengan nama-namanya siapa saja nih akan kita tanyakan bersama dengan para ahlinya nih, ada dengan Pak Yuda Sanjaya dan juga Pak Imas Sudarman ya. Terkait dengan nama-nama ini ada siapa saja nih Pak yang akan mencalonkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota sendiri? Nah ini kalau kita kan kemarin sudah melakukan survei, itu berarti totalnya ada lebih dari 10 nama ya bakal calon wali kota yang kita lakukan survei itu. Untuk popularitas itu memang Ibu Eti masih unggul sejauh ini, itu bisa lihat di layar nanti ya. Ibu Eti masih unggul dengan 62,26%. Jadi ini tinggi sekali ya Pak Iman ya. Secara angka ini tinggi sekali popularitasnya. Salah satu faktornya mungkin karena Bu Eti ini adalah calon wali kota yang tadinya incumbent karena wakil wali kota kan sebelumnya. Kemudian di urutan kedua itu dari sisi popularitas ada Ibu Fitria Pamungkaswati dengan 36,06%. Nah di peringkat ketiga ada Mbak Munas S. Budiman 29,81%. Dan berikutnya Suhendrik 29,57%. Ini hanya beda 0, gitu. Dan kemudian ada Effendi Edo 27,64%, Dede Muharam 22,12%, Dani Mardani 21,39%. Gitu. Nah itu berikutnya nanti bisa dilihat ya calon lain seperti kita ketahui misalnya. Ada juga yang baru muncul kemarin ya Pak Iman, Ibu siapa? Ibu Siti Farida Handoyo itu baru muncul. Kalau yang terekam survei itu baru 0,96% popularitasnya. Ini karena baru muncul ya. Tapi kalau calon lain seperti misalnya ada Dr. Asad itu 12,50% popularitasnya. Kemudian ada M. Handarujati Kalamullah itu 14,66%, Ahmad Azrul Juniarto 18,27%. Jadi kalau yang mereka sudah lama ya Pak Iman ya, mungkin Pak Iman bisa menambahkan, mereka yang sudah lama mendeklar akan mencalonkan wali kota itu popularitasnya sekarang ada di kisaran antara 10 sampai 20%-an gitu. Itu kira-kira apa Pak Iman? Iya. Mereka yang popularitas hari ini lebih tinggi itu tadi pertama dia juga sudah dari awal mendeklar bahwa dia akan maju di kontestasi Pilwalkot 2024. Kedua untuk Bu Eti ya khususnya itu juga ditemukan di lapangan itu banyak yang kenal karena beliau sosok berpengalaman dan dulu juga warga masih mengenal beliau karena sering turun ke bawah. Gitu. Jadi itu juga bisa menjadikan catatan oleh calon-calon yang lain dan tim pemenangan bagaimana melakukan sosialisasi ke level bawah, ke grassroots gitu masyarakat. Oke, itu pemirsa tuh ya tadi sudah disebutkan nama-namanya nih ya. Jadi mungkin bagi Anda yang belum tahu nih mungkin siapa saja yang akan mencalonkan tuh mungkin masih simpang siur juga ya, gitu ya. Itu ada 6% Mbak. Jadi 6% masyarakat itu sampai hari ini belum tahu siapa yang akan mencalonkan. Jadi ini angkanya persisnya, ini kan angka jadi harus saya bahasain persis. Yang tidak tahu sama sekali itu 6,01%. Jadi mereka belum tahu bukan kapan pilkadanya. Mereka belum tahu bahkan calonnya siapa aja. Itu mereka belum tahu. Nah, karena waktu survei itu kita pakai pertanyaannya semi terbuka. Jadi semi terbuka itu di formulirnya ada foto-foto dan nama. Kemudian ada pertanyaan itu ya, terbuka. Pertanyaan terbukanya itu adalah siapa calon wali kota yang Anda ketahui. Jadi yang tidak ada di foto itu, kalau dia tahu ada orang yang mencalonkan wali kota, dia boleh menambahkan. Itu semi terbuka. Nah, jadi sudah dikasih foto, sudah dikasih nama, ternyata masih ada 6,01% itu masyarakat yang sama sekali belum tahu calonnya siapa. Gitu. Nah, itu kan popularitas ya. Kalau elektabilitas ini lebih
tricky sebenarnya, tricky karena kalau kita lihat Ibu Ety Herawati itu elektabilitasnya 27,72%. Nah, Ibu Ety ini udah 27,72%. Kemudian ada masyarakat yang belum ada pilihan atau belum menentukan pilihan, itu 22,60%. Gitu. Ini saya bacakan yang 5 tertinggi ya, nanti selengkapnya mungkin bisa lihat di layar kaca Anda. Suhendrik itu elektabilitasnya 13,22%, Fitria Pamungkaswati itu 5,29%, Ajrul itu 5,05%, Bamunas S. Budiman 4,57%, Dani Mardani 4,33%, Effendi Edo 4,09%. Nah, itu elektabilitasnya. Jadi kalau sudah diketahui oleh masyarakat, tapi belum tentu dipilih gitu. Jadi Bu Ety itu 60% itu sudah diketahui oleh masyarakat yang kita survei, tapi hanya 27,72% itu yang memutuskan memilih beliau. Gitu. Nah, kenapa Bu Ety belum aman? Karena ada 22,60% masyarakat yang belum menentukan pilihan. Nah, 22,60% ini bisa diperebutkan oleh kandidat yang lain begitu. Oke, berarti walaupun untuk Ibu Ety Herawati ini sekarang menduduki elektabilitas tertinggi, tapi masih ada kemungkinan ini banyak sekali swing votersnya gitu ya, Betul, Pak? 22,06% tadi 22,60%. ya? Mungkin bisa jelasin Pak Iman, itu kenapa menemukan angka sebanyak itu yang belum tahu? Iya, jadi responden ketika disuruh memilih calon yang yang mereka pilih, dia yang diketahui mereka cenderung nanti gitu. Jadi ada yang jawabnya nanti ketika pas hari H, bilang juga rahasia. Jadi kita juga sangat menghormati pilihan-pilihan dari responden atau masyarakat itu sendiri. Ada juga mereka juga menganggap calon-calon ini juga belum turun gitu, belum melakukan sosialisasi masif ke warga gitu. Itu yang menjadi mereka belum menentukan pilihan saat dilakukan survei. Oke, berarti masih menunggu kinerja lebih lanjut dari pasangan calon tersebut. Gitu. Jadi kalau sekarang kan kita lihat itu ada banyak baliho ya, itu kan untuk mendongkrak popularitas, dan angka menariknya itu adalah instrumen yang paling banyak memapar kepada orang itu diantaranya ada media sosial dan baliho ya Pak Iman ya, kalau dari hasil survei kita, baru nanti ada televisi, koran dan berikutnya. Nah, artinya ini karena tadi popularitas masih banyak yang di angka 10-20%, ya berarti mereka harus lebih giat untuk melakukan sosialisasi. Nah, kalau elektabilitas ya tentu tidak cukup ya dengan hanya memasang di baliho gitu. Orang kan harus tahu dia mau ngapain, programnya apa gitu. Jadi ya itu ya harus lebih banyak turun untuk menyapa masyarakat. Oke, berarti pemirsa juga masih menunggu nih bagaimana kinerja yang akan dilakukan, bukan hanya sekedar wacana belaka gitu ya. Iya, bukan hanya banyak ini balihonya gitu, tapi ya dia harus mulai lebih intensif turun ke masyarakat. Ya sebenarnya ada yang menarik ya dari perolehan tadi ya, itu misalnya kayak Ibu Fitria itu secara popularitas nomor 2, tapi keterpilihannya itu masih 5,2%. Jadi sudah banyak diketahui, tapi ya belum tentu juga dipilih. Tapi yang mengejutkan ini salah satunya adalah angka ada 22,60%, itu yang swing voters tadi, ditambah kalau kita punya margin error 5% ya Pak Iman, ya bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah ya. Saya kira itu segmentasi yang bisa diperebutkan gitu di antara para calon itu. Apalagi nanti kalau sudah terbentuk pasangan-pasangan. Oke, memang nampaknya ini untuk Ibu Ety sendiri nih selalu berada di puncak elektabilitas ya, dan cukup stagnan ya dalam kurun waktu beberapa akhir ini. Dan ini sebenarnya apa faktornya nih Pak bisa terjadi hal seperti itu nih untuk Ibu Ety? Ya emang temuan kita di pemilih awal, baik di pemilih awal maupun di survei kali ini itu sama ya. Kita pemilu awal sejak Juli dan Mei kita menemukan data seperti itu, bahwa baik popularitas maupun elektabilitas Ibu Ety ini selalu
stabil dan dominan gitu dibanding calon-calon yang lain gitu. Nah itu juga tidak lepas beberapa kemungkinan. Pertama tadi Bu Eti ini sebagai calon yang incumbent ya, petahana yang tidak ada saingannya sampai hari ini karena pasca PJ Wali Kota Agus Mulyadi mundur itu berarti Bu Eti sudah landing sebagai petahana. Yang kedua, sosok Bu Eti diingat oleh masyarakat karena saat menjabat Bu Eti rajin belusukan lah, saya turun ke warga, walaupun mungkin hanya say hello, itu warga tetap mengingat dan ditambah program-program yang dilakukan Bu Eti saat menjabat juga sangat mengena di hati masyarakat. Itu yang kita temukan dalam survei. Oke, untuk selanjutnya nih ya, ini masih akan ada beragam informasi menarik untuk Anda sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Anda masih menyaksikan Ngopi Dingin, dan bagi Anda yang baru bergabung, selamat bergabung karena di sini akan ada beragam informasi menarik untuk Anda. Dan belum usai ini pemirsa, masih banyak sekali yang akan kita bahas terkait dengan survei Litbang Radar Cirebon terkini. Mengingat juga ini beberapa bulan lagi di November mendatang ya pemirsa, kita akan menyaksikan bagaimana para calon tersebut nih berperang di kontestasi pilkada mendatang. Langsung saja nih kita masuk lagi nih Pak dengan informasinya nih, apa saja nih temuan-temuan yang ada di lapangan ketika saat melakukan survei tersebut nih. Boleh disampaikan dengan Pak Yuda atau Pak Iman? Ya boleh, nanti mungkin Pak Iman yang apa sih masalah yang paling banyak dikeluhkan sama masyarakat gitu ya. Kalau saya mungkin masih seputar ke data tadi. Ini ada yang menarik ya, di samping tadi ada gap, bukan gap ya istilahnya, ada masyarakat 22,60% yang belum menentukan pilihan. Kita juga sudah punya data, misalnya Bu Eti itu pemilihnya dari kalangan apa gitu. So Hendrik itu dari kalangan apa, Pak Bamunas dari kalangan apa, Bu Fitria dan seterusnya gitu. Jadi nanti kalau calon-calon itu mau nanya detailnya nanti hubungin Pak Iman lah. Nah ini saya kasih gambaran sedikit aja dari yang teratas mungkin ya. Misalnya untuk Ibu Eti, itu respondennya yang memilih beliau itu paling banyak dari usia 28 sampai 43 tahun. Kemudian di usia 44 sampai 59 tahun dan di usia 60 sampai 78 tahun. Gitu. Nah, kemudian responden perempuan yang mendominasi nih. Jadi responden perempuan itu memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar mengenal Ibu Eti ketimbang laki-laki gitu. Jadi interaksinya sepertinya intens ya Ibu Eti dengan kalangan ibu-ibu. Nah kalau dari sisi pendidikan ya, itu yang sarjana dan SD itu kemungkinannya justru lebih sedikit yang, jadi kayaknya Ibu Eti ini banyak di grassroots gitu ya, Kemudian di Kecamatan Kejaksan itu kemungkinan 3 kali lebih besar itu mengenal Ibu Eti. Jadi yang di Kecamatan Kejaksan itu penduduk itu 3 kali kemungkinannya lebih besar mengenal Ibu Eti ketimbang di kecamatan-kecamatan lainnya. Nah kalau kita berikutnya nih ya Ibu Fitria itu mirip-mirip nih irisannya karena paling banyak mengenal Ibu Fitria itu di usia 28 sampai 43 dan 44 sampai 59 tahun gitu. Jadi itu segmen orang yang akan lebih cepat mengetahui Ibu Fitria gitu. Nah, tetapi kemudian posisinya responden di Kecamatan Kejaksan dan Lemah Wungkuk itu memiliki kemungkinan lebih rendah itu mengenal Ibu Fitria. Jadi Ibu Fitria sepertinya lebih kuat di Kecamatan Harjamukti mungkin ya Pak. Jadi kayak yang di Kejaksan sama Lemah Wungkuk itu kemungkinan mereka untuk mengenal Ibu Fitria justru lebih rendah ketimbang di Kecamatan Harjamukti. Ini kayaknya karena Ibu Fitria itu di dapil waktu nyalek di Harjamukti gitu. Jadi ini masih ada benang merah nih gitu dengan pemilu kemarin. Kemudian Pak Bamunas itu
justru di usia 44 sampai 59 tahun yang lebih banyak mengenal Pak Bamunas S. Budiman gitu. Kemudian apa namanya, secara jenis kelamin ini tidak terlalu ada signifikan bedanya antara laki dan perempuan, tapi ini menariknya ya, Pak Bamunas itu justru lebih dikenal di usia 44,59 tahun. Lalu apa namanya, siapa yang lebih banyak dikenal di usia 17 sampai 27 tahun? Nah, ternyata di usia itu ada nama Suhendrik. Jadi lebih banyak dikenal di usia 17 sampai 27 tahun ketimbang semua calon yang ada sekarang. Gitu. Jadi ini generasi Z. Iya. Ya, generasi Z itu lebih kenal Suhendrik ketimbang calon yang lain. Tapi Suhendrik itu kelemahannya di usia 28 sampai 43. Jadi kelemahannya di milenial justru. Dia kuat di generasi Z, tapi di milenialnya yang lemah gitu. Gitu. Kalau dibandingkan calon lain, itu yang terkuat di milenial itu ada Ibu Fitria dan Ibu Eti. Gitu. Nah, yang menariknya adalah Suhendrik itu lebih terkenal di Kecamatan Kesambi ketimbang di kecamatan Yang lain. lainnya. Gitu. Itu gambaran dari angka-angka yang kami paparkan tadi, kita tracing. Karena kita kan surveinya sampai kelurahan ya, jadi kita bisa menggambarkan data sampai di sekup kelurahan gitu. Berapa sih popularitasnya orang itu, berapa sih elektabilitasnya, di usia berapa sih orang itu lebih banyak dikenal, kayak gitu. Oke, berarti memang ini tiap kecamatan dan juga rentang usia tuh masing-masing ada itunya, Ya. pendukungnya sendiri-sendiri gitu ya. Dan terkait dengan hal tadi tuh, ini kan untuk di tahun ini juga berbeda dengan periode sebelumnya yang mana banyak sekali generasi muda yang sudah mulai memilih gitu dan lebih tanggap terhadap akses di informasi di sosial media gitu. Dan ini terkait dengan hal itu, apa saja isu-isu yang beredar di tengah-tengah masyarakat sampai saat ini untuk setiap masing-masing pasangan? Mungkin ini Pak Iman ya. Iya. Jadi ketika kita mendatangi responden pemilih di bawah itu, warga di bawah itu lebih menyampaikan aspirasi terkait infrastruktur. Infrastruktur yang ada di Kota Cirebon, jalan, drainase, itu mereka sangat berharap ke depan calon wali kota dan wakil wali kota ini bisa membenahi infrastruktur. Karena jalan-jalan itu dirasakan warga sangat buruk gitu ya. Yang kedua adalah lowongan pekerjaan. Jadi usia 20 ke atas itu banyak yang menitipkan aspirasi itu bagaimana pemerintahan ke depan itu membuka lowongan pekerjaan. Dan ketiga, mereka juga menginginkan kesejahteraan yang merata dari sisi ekonomi, yaitu UMKM itu dibenahi gitu ya. Bagaimana diberikan modal usaha yang tepat kepada mereka sehingga bisa menghidupkan lingkungan masyarakat sekitarnya gitu. Jadi terkait dengan hal itu bisa masuk terhadap kelemahan di pemerintahan sebelumnya, yang mana itu juga salah satu itunya adalah pemerintahnya adalah Ibu Eti gitu ya Pak. Jadi sebenarnya begini ya, mereka itu lebih melihat bahwa kita kan mungkin para calonnya akan menentukan visi misinya gitu ya, visi misinya seperti apa begitu. Nah, hasil potret kita di masyarakat, saya kira itu bisa jadi bocoran. Kira-kira kalau mau bikin visi misi itu seputar itu gitu. Apa sih yang kita temukan di masyarakat? Aspirasinya tuh jalan rusak gitu. Jadi infrastruktur berarti itu kan menjadi potret bagaimana calon ke depan itu harus bisa memotret aspirasi itu untuk menjadi visi misi mereka gitu. Kemudian soal banjir ya, banjir itu berarti kan kalau banjir kan sungai-sungai besar ya. Kemudian tadi ada banjir-banjir lokal di tingkat RW, berarti ini drainase gitu. Nah itu mungkin yang harus menjadi perhatian bagi calon berikutnya. Kemudian lapangan pekerjaan, UMKM, permodalan, bansos ya Pak. Iya, bansos. Nah itu adalah rekomendasi-rekomendasi yang harusnya dipotret sama para calon untuk bahan mereka nanti membuat visi misi. Ya baik nih Pak, ini terakhir nih apa harapan dari mungkin Pak Ida dan juga Pak Iman nih terkait dengan diadakannya survei ini untuk pilkada mendatang? Ya,
Jadi kalau survei kita ini, pertama tadi kita menjawab tantangan, setiap minggu kita merilis pemilu awal dan selalu ditanyakan apa metodologinya ya. Sekarang kita jawab nih, ini kita melakukan survei dengan metodologi, bahkan stratifikasi, berarti ini sangat rigid gitu ya hasilnya, dengan tingkat kepercayaan 5%, tingkat kepercayaan 95%, dan elektabilitasnya 5%. Nah, kita berharap ini bisa menjadi gambaran untuk para calon, popularitas mereka sebegitu, elektabilitasnya seperti yang tadi sudah dipaparkan, dan tadi ada rekomendasinya kan, terkait isu yang mestinya diangkat, kemudian di mana mereka dikenal, di mana mereka tidak, di usia berapa mereka pemilihnya terbanyak, dan lain-lain. Ya, kita berharap itu bisa jadi gambaran ya untuk para calon, tapi untuk kita ya ini cara kita memotret fenomena yang ada sekarang ini. Ya. Gitu. Survei ini kan bukan akhir dari pemilihan, tapi proses data yang bisa digunakan sebagai bahan evaluasi baik oleh tim pemenangan maupun para calon itu sendiri. Gitu. Bagaimana kan di survei ini kita menggambarkan titik kuat calon di mana, titik lemah calon di mana, swing voter ada di mana, itu bisa dijadikan bahan evaluasi oleh tim kampanye maupun calon ke depannya gitu. Bagaimana dia bisa meningkatkan popularitas maupun elektabilitas. Sekaligus ini juga sebagai edukasi dan sosialisasi bagaimana kita mendorong juga penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU, Bawaslu, untuk terus melakukan sosialisasi lagi, karena ternyata di survei kita, temuan yang kita dapatkan bahwa banyak masyarakat atau pemilih yang belum mengetahui gitu, kapan pilkada dan calon-calon yang akan bersaing dalam kontestasi pilkada 2024. Nah, ini nanti tim pemenangan kalau mau lebih detailnya silahkan, kita terbuka untuk diskusi ya Pak. Iya. Boleh silakan memampir di kantor Radar, nanti kita terbuka diskusi. Atau sambil ngopi di RCTV. Boleh, kita baik. buka nanti datanya secara lebih ini. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Yuda dan juga Pak Iman Sama-sama. yang sudah menyempatkan waktu untuk berbincang di pagi hari ini. Dan baik juga terima kasih bagi pemirsa yang sudah menyaksikan hingga akhir ini. Semoga saja informasi perbincangan kita di pagi hari ini bisa membuka wawasan lebih luas lagi gitu ya terkait dengan nanti pilkada mendatang. Oke, ini pemirsa selalu saksikan program Ngopi Dingin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ainus Cipto harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.